Jangan takut sama virus, takutlah sama Allah saja. Awas, jangan vaksin, nanti ada microchipnya ditanamkan di dalam tubuh. Awas, jangan vaksin, nanti malah sakit, bisa meninggal malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara kita umat muslim masih ada saja yang menyepelekan pandemi COVID-19. Bahkan beberapa tokoh agama dari umat Islam menakut-nakuti umat mengenai vaksin untuk COVID-19, untuk terhindar dari COVID-19. Awas, jangan vaksin, nanti ada microchipnya ditanamkan di dalam tubuh. Awas, jangan vaksin, nanti malah sakit, bisa meninggal malahan. Nah, itulah beberapa ceramah yang pernah saya dengar dan berita yang saya baca. Nah, begini ya sahabat Bincang Syariah, kita ini sedang dilanda musibah pandemi COVID-19. Seharusnya kita harus saling bahu-membahu untuk menghadapi musibah ini. Agar permasalahan ini tidak semakin meluas, membuat orang panik, marilah kita tidak menambah runyam permasalahan ini. Marilah kita serahkan segala masalah COVID-19 ini pada pemerintah, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kompeten dalam masalah atau dalam menangani pandemi COVID-19. Jangan sampai kita percayakan masalah kesehatan pada ustadz yang memang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika sebuah permasalahan dipercayakan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat datang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini kita dapat belajar bahwa tanya dan percayakan sebuah permasalahan pada ahlinya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengenai kesehatan, kita percayakan masalah ini pada dokter dan tenaga kesehatan, bukan pada ustadz. Nah, sahabat Bincang Syariah, hati-hati dan menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19 itu juga bagian dari syariat Islam yang tinggi. Kita menjaga jiwa kita dan orang lain agar tidak terpapar, ini termasuk syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini malah sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, inti syariat Islam itu sendiri, atau dinamakan dengan maqasid syariah, yaitu apa? Kita menjaga jiwa kita dan orang lain agar tidak terpapar virus COVID-19. Jangan takut sama virus, takutlah sama Allah saja. Nah, ungkapan ini kerap dipertentangkan, yang seharusnya tidak keluar dari orang yang memahami sejarah Islam masa silam. Kenapa? Nah, sahabat Nabi yang keimanannya tidak diragukan lagi saja pernah ada yang wafat sebab terkena pandemi virus, wabah atau ta'un amwas. Nah, apalagi kita yang keimanannya ibaratnya masih Senin Kamis. Nah, Imam Al-Baladhuri dalam kitab Futuhul Buldan menyebutkan nama-nama sahabat yang wafat saat terjadi wabah amwas, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abu Ubaidah, sahabat Al-Fadl bin Abbas. Jadi kita nggak boleh merasa imannya paling kuat, terus kita akan selamat dari virus corona. Tetap ikhtiar memakai masker kalau sedang bepergian keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak. Nah, kalau sudah menjalani prosedur ini,
banyakin baca sholawat dan berdoa. Tapi juga kita nggak boleh khawatir berlebihan. Nah, itulah yang dinamakan tawakal. Jadi sudah ada ikhtiarnya dulu, berdoa, dan terus menjalankan ikhtiar itu sendiri. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan para sahabatnya untuk menjaga jarak dari orang yang terkena penyakit menular. Waktu itu ada Bani Thaqif yang ingin datang bersumpah setia pada Rasulullah SAW. Tapi di antara mereka ada yang sedang berpenyakit lepra. Sebagai langkah antisipatif, Rasulullah SAW pun menunda rangkaian acara sumpah setia itu sebagai bentuk ikhtiar agar tak tertular orang yang berpenyakit lepra tadi. Menguatkan kisah ini, ada juga sabda Rasulullah SAW yang lain, menghindarlah dari orang yang berpenyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekalipun memang pasti saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan ada yang korupsi juga terkait dana COVID-19. Tapi yakinlah, tidak sedikit juga para tenaga medis yang berjuang demi keselamatan nyawa banyak orang. Bahkan dari mereka pun beberapa sudah berguguran syahid untuk memperjuangkan orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu saling menguatkan dalam menghadapi musibah yang belum berakhir hingga saat ini. Sekali lagi, percayakan masalah COVID ini pada ahli medis, bukan para ustadz atau tokoh agama yang menakut-nakuti. Saya sendiri sudah divaksin Sinovac di Balai Kota DKI Jakarta pada awal Juli tahun ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan pada saya hingga sekarang ini. Dan saya nggak merasakan sesuatu hal yang berbahaya, alhamdulillah. Nah, jadi kita divaksin ini juga bentuk ikhtiar. Selebihnya kita taati prokes, banyak mendekatkan diri pada Allah, jangan jumawa walaupun sudah divaksin. Dan yang terpenting, kita jangan panik menghadapi COVID-19. Jika gampang panik, sebaiknya kurangi membaca berita-berita negatif yang dapat memengaruhi mental kita sehingga kita merasa khawatir dan panik berlebihan mendengar berita-berita tentang COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.